Baik, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Perkenalkan, nama saya Leon Riberto Binosano. Saya dari mahasiswa Universitas Kelabat. Saya akan berikan satu kesaksian yang kiranya boleh menguatkan sahabat-sahabat sekalian dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kesaksian saya pada saat saya remaja, saya dihadapi satu problem yang tidak akan saya pernah lupakan, yang dialami oleh ibu saya pada saat itu. Jadi ibu saya pada saat itu akan melahirkan. Saat proses kelahiran itu dilakukannya di rumah karena bidan yang bersama-sama memperhatikan ibu saya saat itu juga di rumah, jadi kami melakukan kelahirannya di rumah saat itu. Dalam pikiran saya itu saya pikir bahwa semua akan baik-baik saja, tidak pasti ada kendala dan sebagainya, tidak berpikir juga ada kendala karena pada saat itu kami bahwa semua kelancaran dalam hal mau proses kelahiran pasti akan berjalan baik, kata bidan demikian. Orang-orang di rumah juga berpikir demikian. Namun ketika proses kelahiran itu terjadi, didapati bahwa um, terjadi pendarahan. Karena saya juga kurang tahu pasti kenapa sampai pendarahan begitu banyak pada saat itu, tidak berhenti, darahnya tidak stop saat itu, karena di dalam ruangan kamar gitu. Jadi kami yang di luar, kami kurang tahu terjadi pasti, tapi pendarahannya banyak sekali saat itu sehingga orang-orang di rumah panik. Kalau saya tidak, karena waktu itu saya tidak terlalu panik karena tidak berpikir begitu. Begitu juga bidan yang membantu proses kelahiran. Jadi mereka semua saat itu di rumah panik. Bapak saya yang langsung cepat menanggapi akan situasi ini, dia langsung membawa ibu saya dengan kakak dari ibu saya. Mereka langsung uh, pergi ke rumah sakit untuk cek lebih lanjut kenapa pendarahannya tidak berhenti begitu. Jadi saking tidak berhentinya di perjalanan di mobil itu darahnya memang banyak sekali, bahkan dari parking lot, di rumah sakit punya parking lot sampai ke arah UGD, ruangan UGD itu darahnya berceceran di setiap jalan ya. Kakak dari ibu saya tuh menangis sambil ngepel lantai, kemudian bersihkan darah yang berceceran di jalan pada saat itu. Bapak saya um, sudah masukkan ibu saya di ruangan khusus untuk mau cek, ada dokter juga di sana. Dikatakan dokter katakan bahwa ini kita hanya harapkan melalui doa. Jadi bapak saya saat itu mengasingkan diri mencari ruangan kosong, yang saya dapati kesaksian bahwa ruangan kosong itu saat itu adalah ruang mayat. Saya juga sementara kaget, ruangan mayat ya. Bersama dengan pendeta, karena pendeta mendengarkan kabar bahwa ibu saya masuk ke ruangan rumah sakit karena kelahiran dan proses pendarahannya itu sangat banyak sehingga harus dirujukan ke rumah sakit. Bersama dengan pendeta dan bapak saya berdoa di tempat ruangan kosong, eh, kakak dari ibu saya menelpon kakak saya, kemudian katakan coba kalian berdoa di rumah karena kata dokter mungkin ini hanya berharap kepada kuasa doa, berharap Allah yang bekerja. Jadi kami di rumah kami berdoa, bidan juga yang mungkin merasa bersalah, dia katakan bahwa kalau memang ini waktunya untuk ibu kalian meninggalkan kalian, mohon maaf, maafkan saya begitu sebagai bidan yang mungkin bersalah dalam hal melakukan proses kelahiran ini. Tapi kita tidak berpikir sampai begitu karena kita berpikir, kita coba berdoa saja, berharap kuasa doa, pasti ada kuasa di dalam doa begitu. Kami berdoa saat itu, tidak ada ekspresi emosional yang membuat kami sehingga menangis atau sedih dengan hal keadaan seperti ini, tapi kita hanya berpikir bahwa mungkin ini adalah satu hal yang dimana akan ada sebuah mujizat terjadi dalam keluarga melalui ibu saya ini. Ya,
dikatakan dokter berkata kepada bapak saya pada saat itu, kayaknya istri bapak ini sudah tidak bisa mendapati adanya kesembuhan atau mungkin jangka hidup dari dalam arti kehidupannya mungkin tidak bisa bisa hidup gitu karena HB hemoglobinnya tuh sudah rendah sekali, mungkin 10% daripada darah normal. Jadi membutuhkan 10 kantong darah sehingga bisa penuhi akan ibu saya dan ibu saya bisa pulih begitu dalam keadaan ini. Mungkin menutup kemungkinan proses kehidupan proses untuk hidup itu susah karena HB-nya yang rendah. Ya, kakak dari ibu saya sudah menangis-menangis sampai berpikir bahwa apakah adik saya, nah itu ibu saya itu akan bisa hidup karena HB-nya yang rendah sekali. Nah, ada mujizat yang terjadi ketika bapak saya dengan pendeta mereka berdoa di ruangan kosong tadi. Mereka berdoa, mereka bertelut dan meminta jawaban apabila ada jawaban doa pada saat itu mungkin bapak saya akan berubah. Bapak saya itu apa tentara, dia tentara di bagian pelosok-pelosok Babinsa artinya pangkatnya. Jadi Babinsa itu seperti tentara yang berada di desa dan kemudian membina desa itu. Desa binaannya ada, makanya disebut Babinsa. Dia itu cenderung tidak masuk beribadah, tapi dalam doa yang dikatakan oleh bapak saya adalah jika memang kau mengizinkan dia untuk beristirahat, biarkanlah hambamu ini untuk setia. Tapi kalau tidak, biarkanlah juga hamba ini untuk tetap setia. Jadi mujizat terjadi ketika dokter berkata bahwa, wah kayaknya istri dari bapak ini boleh mendapati hidup karena meskipun darahnya rendah, tapi ada kemungkinan bisa hidup karena apa? Ada 3 kantong darah yang tersedia itu sehingga itu bisa mempush agar ibu saya bisa mendapati kekuatan gitu dari 3 kantung darah yang ada tersisa di rumah sakit. Nah, puji Tuhan ketika mendengarkan kabar bahwa ibu saya bisa selamat saat itu, kami di rumah saya juga tidak ada ekspresi emosional seperti sedih atau mungkin bahagia seperti apa, tapi saya berpikir bahwa sebenarnya doa itu yang membangkitkan uh, Allah untuk bekerja di dalam uh, problem atau kehidupan orang ketika dia menghadapi masalah. Dan problem yang didapati saat ini adalah problem yang dimana menjadi ketidaktahuan kita semua. Apakah ada mujizat yang terjadi, apakah ada proses kesembuhan, atau tidak kita kurang tahu. Tapi kita hanya berpikir di dalam doa pasti ada kuasa. Jadi mungkin sebagai aplikasi rohani di dalam kehidupan kita ini, saya mau titipkan satu ayat yang bisa mendorong kita semua di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 di bagian B. Itu penekanan di mana doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Fokus kepada kata yakin. Bahwa saya yakin bahwa di dalam doa ketika berkomunikasi dengan Allah, relasi kita dalam hal dengan dia sebenarnya tahu, Allah sendiri tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang maupun yang mari kita untuk berkomunikasi dengan dia mengatakan bahwa apa yang akan terjadi ini biarlah turut campur tangan Tuhan terjadi di dalamnya. Jadi jika hari ini kita sedang membutuhkan sebuah mujizat, maka kita harus berdoa di dalam iman dan kesungguhan. Jadi doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini memang anjuran Yakobus ketika dia melihat bahwa orang-orang yang benar adalah orang-orang yang percaya jika sandaran atau dasar daripada keyakinan doa dengan yakin maka sangat besar dalam arti akan ada sebuah mujizat di dalamnya. Jika hari ini kita sedang membutuhkan sebuah mujizat, maka kita harus berdoa dalam iman dan kesungguhan, yakin dan percaya. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi bagian kehidupan kita hari lepas hari,
mempercayakan Tuhan di dalam setiap doa, berkomunikasi selalu, menjalinkan sebuah relasi hubungan yang intim dalam setiap harinya, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita ketika berkomunikasi dengan Allah kita serahkan kepada Allah, maka mujizat yang akan Tuhan berikan dalam kesungguhan di dalam doa, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan memberkati.